Kalau kita mencintai keindahan, harusnya kita mencintai Allah yang maha indah. Kalau kita mencintai orang baik, harusnya kita mencintai Allah yang maha baik. Kalau kita mencintai orang yang mendukung kita, mencintai kita, siapa yang lebih mendukung dan mencintai kita selain Allah? Nah, jadi ini sebab-sebab cinta dan harusnya Allah yang lebih dulu menerima. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi, kalau kita kembali sebentar ya, filosofi cintanya Imam Ghazali tadi. Cinta itu diawali dari pengetahuan, pengenalan, yang tadi tak kenal maka tak sayang. Tapi tidak sembarang pengenalan. Kenal yang sifatnya keindahan, yang sifatnya membuat kita nyaman, cocok, suka. Nah, yang membuat kita nyaman, cocok, suka itu paling tidak 5 hal ini. Yang pertama, mendukung diri kita. Yang kedua, yang mencintai kita. Yang ketiga, orang-orang yang menurut kita baik. Yang keempat, karena sifat-sifat tertentu yang menurut kita bagus, cocok, sesuai, misalnya keindahan, kecantikan. Dan yang kelima, yang sesuai dengan diri kita. Ternyata menurut Imam Ghazali, kalau kita jeli, semua sebab-sebab cinta itu harusnya membawa kita kepada Allah. Jadi yang paling puncak dari semua alasan ini harusnya kita bertemu pada Allah. Ya misalnya tadi, kalau kita mencintai keindahan, harusnya kita mencintai Allah yang maha indah. Kalau kita mencintai orang baik, harusnya kita mencintai Allah yang maha baik. Kalau kita mencintai orang yang mendukung kita, mencintai kita, siapa yang lebih mendukung dan mencintai kita selain Allah? Jadi inilah cara berpikir logika mahabbatullah yang dikembangkan oleh Imam Ghazali. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek-aspek yang menguatkan mahabbah. Kalau ini sudah mulai suluk, kalau tadi filosofinya. Kalau ini apa sih yang harus kita lakukan untuk memperkuat mahabbatullah, memperkuat cinta kita kepada Allah? Yang pertama, ini mirip seperti tokoh-tokoh sebelumnya, karena mungkin memang ini kuncinya ya, kuncinya mahabbah, yaitu memutus keterikatan duniawi dan mengeluarkan kecintaan selain Allah dari dalam kalbu. Jadi, mari, kalau bahasanya Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Abdul Qadir Jailani 2 minggu yang lalu, ini kan mari berzuhud. Berzuhud itu meminimalkan unsur-unsur duniawi dalam diri kita. Alhamdulillah kalau bisa kita bersihkan sama sekali. Jadi, ya dunia kita ambil, kita manfaatkan tanpa harus kita masukkan dalam hati. Yang kita masukkan dalam hati Allah saja. Mengapa tidak dua-duanya, Pak? Kata Imam Ghazali mengutip surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang 2 hati dalam rongga hatinya. Jadi hati kita itu ya 1. Kalau sudah diisi oleh dunia, Allah tidak kebagian tempat. Jadi, maka solusinya apa? Biar Allah masuk sebagai cinta kita kepadanya, ya berarti keterikatan duniawi dan cinta pada apapun selain Allah kita keluarkan. Biarlah Allah yang menjadi penghuni utama kalbu kita. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya
Kolbu itu seperti bejana, seperti satu wadah yang tidak bisa menerima cuka sebelum air yang ada di dalamnya dikeluarkan. Ya kalau wadah itu sudah penuh, ya dia tidak bisa diisi lagi. Maka kalau batin kita, hati kita sibuknya dengan yang selain Allah, ya pada akhirnya Allah tidak kebagian tempat. Maka perlu seperti nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana kita menjalani laku zuhud, melatih hati kita, melatih batin kita, diri kita untuk tidak terikat dan tidak jatuh cinta dengan dunia. Jatuh cintanya pada Allah saja. Ini yang akan menguatkan mahabbah kita. Pak, kalau begitu dunia tidak kita urusi. Ya tetap kita urusi. Tanpa harus kita ikat, tanpa harus menjadi ketergantungan kita. Ini rumus pokoknya ini, teman-teman. Makanya para sufi itu sebenarnya perjuangan utamanya ya ini. Kalau bahasanya tasawuf kan setiap upaya untuk suluk itu selalu diawali dari takholli. Takholli itu membersihkan batin, membersihkan hati kita dari hal-hal yang duniawi, yang tidak relevan dengan kecintaan kita kepada Allah. Maka penting ya kita untuk latihan tidak cinta dunia. Bukan berarti tidak ngurusi dunia, tapi tidak cinta. Tidak cinta dunia itu kalau kehilangan apapun yang sifatnya duniawi, kita tidak putus asa, tidak menyesal, tidak sedih. Satu-satunya yang mengkhawatirkan kita, membuat kita khawatir kalau kita kehilangan Allah, kalau kita tidak bisa memasukkan Allah dalam batin, dalam diri kita. Baik, jadi yang pertama itu ya, keterikatan duniawi akan menguatkan cinta kita pada Allah. Kalau kita bisa memutus keterikatan duniawi, lebih mudah kita mencintai Allah. Yang kedua, kekuatan makrifat. Makrifat itu boleh di sini didefinisikan pengenalan, pengetahuan kita tentang Allah. Semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita dekat dengan Allah, pasti semakin kuat cinta kita kepadanya. Ini kalau dulu Al-Farabi menyebutnya ya, menempuh jalan mendekat kepada Allah lewat jalur akal budi. Jadi semakin wawasan kita bertambah tentang Allah, semakin kita cinta kepadanya. Semakin kita saksikan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang. Ada fenomena apapun kita sambungkan dengan Allah, sehingga kita semakin mengenal tentang Allah. Ini akan membuat cinta kita kepada Allah bertambah terus. Jadi semakin kuat. Jadi penting aspek pengetahuan tentang Allah, aspek makrifat kepada Allah. Jadi semakin orang kenal, semakin orang mencintai. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, berarti semakin mengenal akan semakin sayang. Karena kalau ini Allah, akan semakin tampak betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang, dan sangat patut dicintai. Kalau kita bisa jatuh cinta pada kecantikan, kegagahan dan lain sebagainya, harusnya kita juga bisa jatuh cinta pada Allah yang maha cantik dan maha gagah. Itu kalau kita sudah makrifat tentang kegagahan Allah dan keindahannya. Kenapa kok kita belum jatuh cinta? Kemungkinan kita belum makrifat. Makrifat itu pengetahuan yang mendalam, yang hakul yakin, yang hakiki tentang Allah.
Nanti menarik, Imam Ghazali menjelaskan bedanya orang kuat dengan orang lemah. Kalau orang kuat itu dia makrifat dulu kepada Allah, setelah itu pengenalan pada Allah ini menjadi titik pijak mengenali apapun di alam semesta ini. Ini orang-orang kuat. Setelah aku kenal Allah, dekat dengan Allah, sekarang aku membaca apapun di sekelilingku sesuai dengan perspektif Allah. Melihat peristiwa tertentu kita baca, oh itu kekuasaan Allah, oh itu keindahannya Allah, oh itu jamaliyahnya, itu jalaliyahnya, oh itu betapa agungnya Allah, wah ini betapa pemaafnya Allah. Ada orang banyak salahnya tapi masih diizinkan bertobat dan lain sebagainya. Ini orang kuat. Jadi pengenalannya pada Allah membuat dia bisa mengenali segala yang selain Allah. Tapi ada orang lemah. Orang lemah ini mungkin termasuk kita. Kalau kita kan mungkin levelnya belum nyampe makrifat. Orang lemah itu dibalik, kita memahami segala sesuatu kemudian menyimpulkannya pada Allah. Ya, mudahnya kan sering diilustrasikan, kita melihat alam semesta ini misalnya, wah alam semesta ini tertib sekali ya, alam semesta ini tertata sekali ya, alam semesta ini betapa cocoknya untuk manusia ya. Oh berarti ada yang mengatur, berarti ada yang menciptakan. Nah, alam semesta membawa kita kepada Allah. Ini kalau menurut Imam Ghazali ini orang-orang yang lemah dalam tanda petik ya, meskipun kita tidak harus terus wah berarti saya lemah Pak ya, karena memang belum makomnya kita untuk makrifat. Jadi kita menempuh jalan ilmu dalam rangka menuju Allah. Kalau orang-orang makrifat kan dia sudah kenal Allah, kemudian pengenalan atas Allah itu dipakai untuk mengenali, memahami dan membereskan kehidupan di alam semesta ini. Tapi kalau kita ya segala sesuatu kita pakai sebagai kendaraan untuk menuju Allah. Ya menurut Imam Ghazali ini jalannya para salikin, orang-orang yang menuju Allah. Dan rumusnya 3 kata Imam Ghazali, tadabbur, tafakkur, dan iktibar. Tadabbur itu berpikir empiris, melihat alam semesta, kenyataan di sekeliling. Tafakkur itu berpikir rasional, iktibar itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Kita yang mampu melakukan tadabbur, tafakkur, iktibar, ya kita akan lebih mudah untuk sampai pada Allah. Sehingga kalau kita sudah sampai padanya di level makrifat, kita akan di posisi orang yang kuat. Nanti kita punya pengenalan baru, pemahaman baru terhadap alam semesta. Kalau semula kita memahami dengan keterbatasan akal budi kita, nanti kalau sudah level makomnya makrifat, itu sebaliknya. Jadi titik pijaknya Allah mengenal, memahami segala sesuatu dengan kesadaran ilahiyah. Baik, jadi mudahnya mahabbah kita semakin kuat kalau kita bisa melepas keterikatan duniawi. Dan yang kedua, semakin kita mengenal Allah, entah lewat jalur kuat atau lewat jalur lemah. Asal kita ingin tambah dekat, ingin mengenal Allah, ya cinta kita akan semakin kuat. Baik, nah sekarang kita lihat tanda-tanda cinta menurut Imam Ghazali. Ini kalau ini mirip-mirip saja, nanti di 4 tokoh yang kita bahas bulan ini, itu tanda-tanda cintanya yang mirip-mirip. Ini mungkin menegaskan. Yang pertama apa? Senang bertemu yang dicintai. Nah, ini menarik. Berarti kalau kita cinta pada Allah, berarti kita rindu untuk segera ketemu Allah.
Menarik, nanti di bagian ini Imam Ghazali membahas orang yang cinta dengan kematian atau benci dengan kematian. Ya tentu saja orang yang ingin segera ketemu Allah itu tidak takut mati. Tidak khawatir kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Dia sangat siap. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, itu kan berarti kita rindu untuk segera bertemu. Orang yang rindu ingin segera bertemu, ya dia berusaha melakukan segala yang membuat dia nanti kalau bertemu merasa pantas, tidak malu, dan mungkin bertemu, tidak ditolak. Nah, ini ciri pertama. Ya kata Imam Ghazali, meskipun begitu ya orang yang takut mati atau benci dengan kematian, jangan terus kita marahi atau kita vonis jelek. Ya kalau takut matinya karena takut berpisah dengan dunia, itu ya memang jelek. Tapi kalau takut mati karena malu, saya malu Pak pada Allah, saya rasanya kok belum pantas ketemu Allah, amal saya belum banyak, dosa saya kok masih banyak ya. Nah ini keengganan untuk mati dengan alasan ini menurut Imam Ghazali bisa diterima. Ya tidak masalah sih kalau alasan itu. Kalau memang alasannya itu, ya segera saja bersiap-siap untuk bertemu dengannya sehingga kita pantas bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang kok, kamu orang Islam kok takut mati, kata Imam Ghazali, ya jangan disalahkan dulu, coba dicek alasannya apa. Kalau takut mati itu karena takut nanti hartanya ditinggal atau takut kenikmatan-kenikmatannya ditinggal, ya ini negatif, berarti memang harus tobat kalau kayak gini. Tapi kalau takut matinya karena saya masih malu Pak, saya masih merasa belum pantas, ini positif. Karena dengan itu kan, ayo sekarang segera siap-siap, biar nanti kalau ketemu Allah tidak malu. Jadi memang cirinya orang mencintai itu senang ketemu yang dicintai. Yo, kita kan juga begitu, misalnya kita punya kekasih, punya pacar misalnya, kan kadang-kadang kita merasa, wah saya sekarang sedang jerawatnya sedang banyak-banyaknya ya, saya malu untuk bertemu, kan ada yang begitu. Jadi kadang-kadang tidak ingin bertemu bukan berarti tidak cinta, tapi ada kalanya malu dan merasa tidak pantas untuk bertemu karena kondisi tertentu atau alasan tertentu. Ciri yang kedua, orang yang mencintai itu banyak menyebut yang dicintai atau berhubungan dengan, atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Jadi orang yang cinta pada sesuatu atau seseorang itu biasanya sering menyebut namanya atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dicintai. Nah ini ciri-cirinya sudah. Nama yang sering disebut itu biasanya yang dicintai, paling dicintai atau sebaliknya paling dibenci. Orang yang paling kita benci itu kan yang kadang-kadang juga sibuk terus di kepala kita. Jadi ada dua hal, kalau orang sering sibuk di pikiran kita itu biasanya yang paling kita cintai atau paling kita benci. Nah, itu ciri kedua. Ini minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Orang yang mencintai itu mulutnya mudah sekali mengucapkan nama yang dicintai. Bahkan dalam kondisi tidak sadar pun mulutnya mengucapkan nama yang dicintai. Mungkin mimpinya, ngelindurnya itu nama yang dia cintai. Makanya teman-teman hati-hati kalau mencintai diam-diam itu, kalau pakai bahasanya psikoanalisis itu tidak mungkin tetap kita sembunyikan. Mungkin saat kita guyon-guyon keceplosannya ya nama yang kita cintai. Saat kita lepas ngomong itu nama yang kita cintai. Saat tidur mimpi ya nama yang kita cintai. Karena memang tandanya orang cinta itu banyak menyebut nama yang dicintai atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Ciri yang ketiga, suka berdua dengan yang dicintai.
Ya kalau Allah ya berdua namanya bermunajat. Seneng kalau ada kesempatan berdua saja. Ini tanda-tanda berarti memang sudah cinta. Kalau kita tidak cinta kan tidak nyaman kalau berdua saja. Tapi kok seneng kalau berdua, bermunajat, bersunyi berdua, itu menunjukkan cinta. Kalau pada Allah ya kalau kita kerasan berdua dengan Allah. Zikir kerasan sekali, wirid kerasan sekali, munajat kerasan sekali, ngaji kerasan sekali. Ini kan momen-momen kita berdua dengan Allah. Senang sekali berlama-lama di momen itu, yaitu tanda-tanda cinta. Kalau kita ngajinya tidak kerasan, ngaji baru 5 menit, baru dapat 1 halaman, 2 halaman, sudah ingin berhenti saja. Ini kan tidak kerasan kita, tidak kuat kita berdua dengan Allah. Wirid juga begitu, zikir juga begitu. Itu kemungkinan memang kita belum ada di makom cinta. Kalau kita ada di makom mahabbah, makom cinta, itu justru senang kalau berdua. Ciri yang keempat, tidak menyesal. Tidak menyesal dari apa yang terlewat kalau bukan tentang dia. Misalnya, wah gara-gara ngaji habis isya tadi agak kepanjangan, ketinggalan sinetron deh aku. Tapi tidak apa-apa lah, wong sinetron aja kok. Asal Allah tetap ridho, asal bisa tetap bersama Allah. Ini biasanya tanda-tanda cinta. Jadi tidak nyesel aku ketinggalan, tidak nyesel aku kuliahnya telat karena harus jemput dia dulu misalnya. Itu kan tidak menyesal dari apa yang terlewat, asal bukan tentang dia, asal tidak mengecewakan dia, asal saat bersama dengannya. Itu tandanya orang cinta. Ciri selanjutnya, rasa cinta itu adalah ringan gembira dalam ketaatan. Orang yang mencintai itu, kalau diminta melakukan sesuatu oleh yang dia cintai, dengan riang gembira dia akan melaksanakannya. Atau bahkan dia minta, apa yang bisa aku lakukan untukmu, apa yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu. Ini cirinya orang mencintai. Kok ngaku mencintai tapi kalau diperintah mulet terus, bulet terus, cari-cari alasan untuk tidak menjalankan, kemungkinan belum cinta. Jadi ya kemungkinan masih sifatnya beban, masih kewajiban-kewajiban atau kebutuhan-kebutuhan. Begitu butuhnya hilang, ya taatnya berkurang. Kalau pas lagi ada kepentingan, ada keinginan, itu wah, mati-matian misalnya ibadahnya. Tapi begitu keinginannya terpenuhi, susut kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini berarti levelnya belum level cinta, belum mahabbah. Masih ada pamrih-pamrih, sehingga kalau pamrih itu terpenuhi, ya sudah ditinggal yang dicintai. Maka hati-hati para pecinta. Jangan sampai ditipu oleh pecinta yang lain seolah-olah itu cinta, padahal itu bukan. Itu hanya pamrih-pamrih tertentu. Orang yang mencintai itu cirinya antara lain ringan, gembira dalam ketaatan. Selanjutnya tanda cinta yang lain menurut Imam Ghazali, takut, takjub, merasa aku ini tidak ada di hadapannya, aku ini kecil di hadapannya. Maksudnya aku kecil atau merasa kecil itu lenyapnya ego. Jadi orang yang mencintai itu kan ciri paling mudah yang bisa kita deteksi itu tidak egois. Jadi tidak ingin enak sendiri, menang sendiri. Tapi dia inginnya yang enak dia, yang menang dia, yang sukses dia, yang bahagia dia. Itu cirinya orang yang mencintai. Takut pada yang dicintai, ya. Takut kehilangan, takut dia murka, takut dia tidak mau lagi bersamaku, takut dia menjauh, dan lain sebagainya. Kok orang ngaku cinta tidak ada takutnya sama sekali,
perlu diuji lagi apa benar itu cinta. Takjub, ya ini ada rasa kagum, ada rasa bangga bahwa aku mencintaimu. Ini cirinya orang cinta. Nah, ada lagi menurut Imam Ghazali, cirinya cinta yang terakhir yaitu apa? Menyamarkan kecintaan. Ada rasa khawatir kehilangan, ada rasa cemburu. Maka tidak terlalu suka pamer-pamer. Biasanya orang yang cinta itu inginnya pokoknya kita saja. Bahkan dunia ini milik kita saja. Yang lain tidak usah dipedulikan. Bahkan takut pamer-pamer. Makanya menyamarkan. Jangan sampai engkau dilihat orang lain, nanti orang lain juga jatuh cinta padamu. Wah, aku cemburu kalau begitu. Nah, ada cemburunya. Jadi misalnya teman-teman kalau kasusnya cinta pada Allah ini melihat, ya Allah itu ada ulama kok begitu tawaduknya, begitu dekatnya rasanya dengan Allah, begitu bagusnya ibadahnya, begitu lembutnya. Wah, aku cemburu, harusnya aku juga bisa begitu. Aku kan juga harusnya cinta padamu ya Allah. Ini ada cemburu. Ada rasa cemburu, ini menunjukkan ada rasa cinta. Tapi kalau orang tidak cinta, itu misalnya yang dia cintai diajak orang lain, bersama orang lain, ya biasa saja, biar aja bareng orang lain. Ya nanti kalau aku butuh, ya aku yang jemput. Sekarang sama orang lain tidak apa-apa. Tidak ada cemburunya, ini kemungkinan belum cinta. Kalau orang cinta itu ada cemburunya. Maka para pecinta tidak usah galau kalau ada cemburu-cemburuan, asal cemburunya masuk akal. Baik, ini tanda-tanda cinta, ya maunya cinta kepada Allah, meskipun masuk saja kalau kita pakai untuk mengidentifikasi cinta kita pada sesama, pada orang tertentu yang kita cintai. Tapi ini menurut Imam Ghazali seharusnya arahnya kepada Allah. Berarti membacanya kita senang bertemu Allah, dekat bersama dengan Allah. Kita banyak menyebut namanya. Kita asik berdua. Kita senang kalau berdua dengan Allah, bersunyi, berdua, bermunajat. Dalam zikir, dalam sholat, dalam ngaji, dan lain sebagainya. Kita tidak menyesal kehilangan apapun, terlewat apapun, asal bukan kehilangan Allah atau terlewat Allah, apalagi mengundang murkanya Allah. Kita ringan dan gembira menjalankan apapun perintahnya Allah. Kita takut dan takjub serta merasa kecil di hadapan Allah. Kita cemburu, kita khawatir kehilangan Allah, apalagi mungkin melihat para pecinta Allah yang banyak ada di mana-mana. Inilah tanda-tanda mahabbatullah, tanda-tanda cinta. Saya lanjut. Nah, ini parameter kedalamannya cinta. Ini antara lain ya. Imam Ghazali menjelaskan ukuran dalamnya cinta itu bisa dilihat dalam ridho. Ridho itu rela. Nah, berhubungan dengan Allah berarti kita ridho, kita rela apapun yang menimpa kita. Termasuk yang pahit-pahit, termasuk yang tidak enak, termasuk yang sangat berat. Kita ridho. Apapun yang menimpaku ya Allah, tidak masalah, asal engkau tidak murka. Bencana apapun, kesedihan apapun, kesulitan apapun yang menimpaku, aku tidak galau, aku tidak sedih ya Allah, asal engkau tetap dekat padaku, engkau tidak jauh dariku, asal engkau tidak murka padaku. Ini namanya ridho. Nah, menurut Imam Ghazali, di antara parameternya keridhaan itu mudahnya dilihat ketika mengalami kesulitan. Jadi cinta itu sangat diuji dalam situasi sulit, dalam situasi sakit, dalam situasi pedih.
Dan itu menurut Imam Ghazali ada levelnya. Yang jelas, yang utama ada 2 level. Level yang pertama, level kalau ada sakit, kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, itu ya orangnya tidak merasakan sakit, tidak merasakan sedih, tidak merasakan masalah itu. Jadi ini level pertama. Orangnya tidak lagi merasakan. Misalnya pandemi semacam ini kan beban. Ada masalah yang harus kita selesaikan. Ada banyak problem yang muncul. Allah menetapkan COVID, menetapkan pandemi. Tapi orang yang cinta pada Allah tetap dia ridho. Dia tidak sedih, dia tidak galau. Dia tidak kacau hidupnya. Dia tidak nabrak kiri, nabrak kanan. Nah ini kata Imam Ghazali ini seperti orang perang. Orang perang itu kan dia tujuannya adalah menang. Karena fokus tujuannya menang, dia terjun ke medan perang itu kan ketemu banyak kesulitan. Kadang dia luka-luka, kadang dia sampai parah lukanya. Tapi kan tidak terasa luka itu karena apa? Pikirannya sibuk untuk memperoleh kemenangan. Bagi teman-teman yang pernah tawuran, pernah pukul-pukulan, kalau pas lagi tawuran, lagi pukul-pukulan, itu kan kadang sakit, kena pukul itu kan nggak terlalu dirasakan. Kenapa? Karena pikirannya fokus untuk menang. Dari perkelahian, dari pukul-pukulan itu ya terasanya nantilah setelah pukul-pukulan, mungkin malam harinya jarum semua tubuhnya. Tapi tadi di medan laga tadi tidak terasa itu. Loh, orang mencintai juga begitu. Di medan cinta, segala rasa sakit, rasa pedih tidak lagi dirasakan. Ini yang menurut Imam Ghazali disebut ridho. Tidak masalah, aku tidak terasa. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Ini level kedua. Terasa sih. Ya sakit, ya pedih, ya kena corona, ya pusing, ya puyeng, ya mual, ya sesak dada dan macam-macam. Tapi aku rela dengan rasa sakit ini. Nah, ini level keridoan yang lain. Kalau yang tadi kan memang tidak terasa. Yang kedua ini terasa. Masih manusiawi. Tapi aku rela dengan rasa sakit ini. Aku rela dengan rasa pedih ini. Nah, ini parameter untuk mengukur dalamnya cinta. Ya dua-duanya jenisnya ridho. Cirinya orang yang mencintai. Tapi yang pertama tidak terasa, yang kedua terasa tapi aku ikhlas. Jadi, karena engkau orang yang aku cintai, engkau menyakiti aku, ya, aku terasa sakit. Tapi aku rela dengan rasa sakit ini. Aku rela dengan rasa sakit yang datang ini. Nah, ini salah satu parameter kedalaman rasa cinta. Berarti kalau kita diuji oleh Allah apapun, ya karena kita ini manusia biasa, sakitnya masih terasa. Mungkin kalau para aulia, para wali itu levelnya tadi tidak terasa lagi. Karena sudah sama sekali tidak terikat dengan dunia. Tapi level-level kita, ini level-level yang ya masih sakit, kita masih lapar, kita masih ngantuk, kita masih mungkin kita mengalami